Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 pemateri. Yang pertama itu dengan saya sendiri dengan nama Gilang Ramadhani dengan NIM 18081010-2009. Selanjutnya ada saya, Ilham Maulana, dengan NIM 10102040. Selanjutnya saya yaitu Muhammad Tarikus Sakdansyah dengan NIM 2049. Selanjutnya dengan saya Elda Dwi Sukmawati dengan NIM 10102076. Ini kelompok 4 akan membahas tentang perorganisasian dalam pandangan Islam. Di sini ada 8 pembahasan yang kami akan bahas. Yang pertama itu ada makna organisasi, yang kedua itu ada kekuasaan dalam pandangan Islam, yang ketiga ada makna amanah, yang keempat adalah melaksanakan wewenang, yang kelima adalah Islam dan pendelegasian wewenang, yang keenam pendelegasian setengah hati, yang ketujuh pandangan Islam atas perubahan, yang kedelapan kiat praktis manajemen perubahan. Next. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna organisasi. Hakikatnya organisasi merupakan interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Namun dalam Islam, organisasi dipandang dengan sisi lain yang berbeda, di mana organisasi merupakan suatu kebutuhan dan sangat penting, dan organisasi tidak hanya diartikan semata-mata, melainkan sebagai wadah perkumpulan beberapa orang dengan cara mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Dalam Islam, secara tidak langsung, setiap manusia dituntun untuk berorganisasi dan hidup dalam struktur yang terorganisasi dengan baik. Dalam organisasi, untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam sebuah organisasi, diperlukan sebuah pemimpin yang mampu memotori dan mengarahkan setiap anggotanya, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik dan lancar, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada perintah organisasi. Di sini sudah jelas dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Next. Selanjutnya ada kekuasaan pandangan dalam Islam. Kekuasaan dalam pandangan Islam. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa di antara persoalan-persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari pertama setelah wafatnya Rasulullah adalah persoalan kekuasaan. Meskipun masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perebutan kekuasaan masih mewarnai sejarah umat Islam. Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang, tidak serta-merta Allah memberikan kemuliaan-kemuliaannya. Artinya ini orang yang diberikan kekuasaan tertentu oleh Allah bukanlah orang yang pasti bernilai tinggi di mata Allah. Sehingga ia akan memperoleh berbagai kemuliaan dari kekuasaan itu. Sebabnya tidak sedikit orang yang mendapatkan kekuasaan dan berkuasa dalam waktu yang cukup lama. Bahkan memperoleh dukungan rakyat secara mayoritas, berujung pada kenistaan dan penderitaan. Di sisi lain, kekuasaan yang diberikan Allah kepada seseorang bisa juga akan membawa pada ketinggian dan kemuliaan derajatnya di mata rakyat dan di hadapan Allah sekaligus. Seperti yang dialami oleh para nabi dan Rasulullah serta para Khulafaur Rasyidin. Di sisi lain, dalam sebuah organisasi ada jabatan-jabatan yang terkait dengan kekuasaan. Islam ini memandang kekuasaan tersebut adalah sebuah amanah. Kekuasaan merupakan amanah adalah peluang yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Jika ada seseorang yang diangkat sebagai manajer atau pemimpin perusahaan, maka harus dipahami bahwa hal itu adalah sebuah amanah.
Artinya, orang itu diberi amanah untuk memajukan perusahaan dan mensejahterakan masyarakat, baik masyarakat di perusahaan itu sendiri maupun di luar. Jadi, kekuasaan pada dasarnya akan mengiring pemiliknya untuk melakukan pelayanan. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, maka ia harus semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, Oke, selanjutnya seperti yang udah disinggung sama pemateri sebelumnya ya, menyinggung tentang amanah. Di sini saya akan menjelaskan amanah itu sendiri. Jadi amanah itu maknanya keinginan untuk memenuhi sesuatu yang sesuai dengan ketentuan. Secara umum amanah ini dibagi menjadi dua. Itu bisa berarti ibadah dan bisa berarti khalifah. Maksudnya ibadah ini adalah kewajiban kita untuk mematuhi semua perintah-perintah Allah. Kewajiban kita untuk taat kepada Allah dan kewajiban kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan konteks selanjutnya yaitu bisa dibilang sebagai khalifah. Yang dimaksud khalifah ini ialah kita sebagai manusia diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang artinya kita harus menjaga dan ikut serta memakmurkan bumi ini. Enggak cuman kita mengambil apa aja yang kita butuh, kita juga wajib untuk menjaga ekosistem di bumi ini. Itu dia amanah yang ada dua konteks yaitu ibadah dan khalifah. Next. Baik, selanjutnya yaitu melaksanakan wewenang. Makna wewenang sendiri itu merupakan suatu hak dan kekuasaan untuk bertindak. Wewenang seseorang itu akan semakin besar jika diikuti dengan kedudukannya. Jadi semakin tinggi sebuah kedudukan, maka wewenangnya juga semakin tinggi. Wewenang itu bisa dikatakan bersifat formalistik. Jadi wewenang itu bukanlah suatu ajang untuk memperkaya diri. Lalu ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan sebuah kesadaran diri terhadap semua tingkah lakunya. Lalu, apa sih hubungan sebuah wewenang dan tanggung jawab? Pada dasarnya, wewenang itu pasti disertai dengan sebuah tanggung jawab. Dan perlu diingat juga ya, bahwa sebenarnya tanggung jawab itu merupakan segalanya di atas wewenang. Jadi, wewenang itu yang mengikuti sebuah tanggung jawab, bukan sebaliknya. Tanggung jawab yang mengikuti sebuah wewenang. Contohnya ya, jika salah penempatan antara wewenang dan tanggung jawab, maka hal itu akan merusak sebuah organisasi. Contohnya dalam sebuah praktek manajemen di Indonesia sendiri itu, kebanyakan yang diprioritaskan itu sebuah wewenang, sementara tanggung jawabnya itu dinomorduakan. Artinya, ketika menjadi sebuah pemimpin, itu kebanyakan pemimpin itu dengan kewenangannya dan bertindak sewenang-wenangnya. Next. yang selanjutnya ada Islam dan pendelegasian wewenang. Pada setiap pemimpin pasti ada keterbatasan, sehingga dalam Islam dikenal adanya pendelegasian wewenang sebagai langkah antisipasi terhadap keterbatasan pada pemimpin itu. Seorang pemimpin bisa saja sakit, lupa, kelelahan, keterbatasan waktu untuk bekerja, dan juga sebagainya. Dalam hal ini, Rasulullah banyak mencontohkan pendelegasian wewenang kepada para sahabat, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuannya, keahlian, dan kecenderungannya masing-masing. Nah, semangat pendelegasian ini diawali dengan pendekatan yang lemah lembut, saling pengertian dan musyawarah di antara mereka. Seperti contoh dalam surat Ali Imran 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, di dalam hal pendelegasian ini, semakin pandai seorang pemimpin melakukan pendelegasian wewenang kepada bawahan, maka akan semakin tumbuh kepercayaan diri bawahan yang diberikan wewenang. Misalnya, seorang pemimpin mendelegasikan suatu tugas dengan jelas mulai dari A hingga Z. Tanggung jawabnya jelas dan wewenangnya pun jelas. Tugas seseorang pemimpin itu adalah mengawasi apakah pendelegasian wewenang itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pihak yang diberi delegasi mempertanggungjawabkan kerjanya kepada pihak yang memberi delegasi. Oleh sebab itu, perlu diperhatikannya adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Keseimbangan ini mewujudkan mekanisme kerja yang sehat dan dapat memotivasi bawahan untuk lebih percaya diri, bekerja lebih baik dan kreatif serta penuh tanggung jawab. Nah, salah satu keberhasilan Rasulullah dan para sahabat adalah kemampuan untuk mendelegasikan wewenang. Rasulullah tidak pernah memberi wewenang kepada Abu Bakar sebagai panglima perang, tetapi selalu menyertainya dan pernah menggantikannya sebagai imam ketika Rasulullah sakit. Dan juga ada Zaid bin Sabit memberikan wewenang untuk menulis wahyu, seperti Mu'adz bin Jabal untuk menjadi petugas zakat, dan lain sebagainya. Semua itu menandakan bahwa semua urusan tidak langsung dipegang oleh Rasulullah, tetapi didelegasikan wewenang yang berjalan baik, yang dapat melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Next. Baik, selanjutnya yaitu pendelegasian setengah hati. Setelah dijelaskan tentang pendelegasian, maka pendelegasian ini tuh tidak boleh dilakukan dengan setengah hati. Arti pendelegasian sendiri itu merupakan sebuah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian atasan. Dalam melakukan pendelegasian itu, jangan ada rasa setengah hati, seperti rasa takut tersaingi karena bawahannya itu kinerjanya lebih baik. Padahal semakin kreatif dan inovatif para bawahan sebenarnya itu semakin ada pandangan orang lain bahwa teamwork itu lebih kuat. Saat ini tuh ya banyak sekali ada rasa keenggahan seseorang atasan untuk mendelegasikan wewenang dengan alasan takut jika tugas itu gagal untuk dikerjakan dengan baik oleh bawahan. Padahal pendelegasian sendiri itu penting sekali. Lalu alasannya, apa sih alasan pentingnya pendelegasian itu? Sebenarnya dengan adanya pendelegasian sendiri itu, para pemimpin tingkat atas itu dapat meletakkan tanggung jawab kepada bawahannya untuk mendapatkan tujuan tertentu. Hanya saja pemimpin tingkat atas itu tetap bertanggung jawab atas hasil yang menyeluruh. Dengan adanya pendelegasian juga dapat memperkuat suatu organisasi, terutama pada saat situasi yang tidak diharapkan, seperti adanya perubahan susunan manajemen. Next. Yang selanjutnya yaitu pandangan Islam atas perubahan. Jadi pada masa sekarang atau pada masa globalisasi ini, tentu kita tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya perubahan. Jadi bagaimana Islam ini menanggapi perubahan itu sendiri? Menurut kelompok kami, Islam memandang perubahan itu merupakan suatu keniscayaan atau sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Jadi perubahan itu akan tetap terus ada, dan dengan catatan bahwa perubahannya harus dengan bertahap. Maksudnya bertahap ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan diri sendiri dan perubahan institusi. Jadi yang pertama, perubahan diri sendiri ini maksudnya jika kita menghendaki perubahan dalam suatu organisasi, kita harus merubah diri kita sendiri. Maksudnya merubah personalnya, meningkatkan skill, dan meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi perubahan tersebut. Jadi kita melatih diri kita sendiri, kita
melatih skill kita, dan juga biasanya suatu organisasi atau perusahaan itu menyediakan pelatihan kepada karyawan-karyawannya untuk meningkatkan skill, untuk meningkatkan kemampuannya mereka, supaya bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Yang selanjutnya yaitu perubahan institusi. Setelah kita melakukan perubahan atas diri kita sendiri, setelah kita melakukan perubahan personal kita, tentu rasanya percuma jika institusi itu sendiri tidak melakukan perubahan. Jadi langkah kedua setelah melakukan perubahan diri sendiri yaitu perubahan institusi yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi suatu organisasi atau perusahaan itu harus melakukan perubahan, entah itu dari sistem manajemennya, entah itu dari internal perusahaannya sendiri, itu harus ada perubahan. Namun dengan catatan perubahan yang baik, yaitu perubahan yang berdasarkan dari diri kita sendiri, yaitu perubahan yang didasari pada kemauan kita. Oke, next. Yang selanjutnya itu ada kiat praktis manajemen perubahan. Kiat praktis manajemen perubahan bagaimana kiat praktis dalam mengimplementasikan sebuah manajemen perubahan. Di sini ada beberapa kiat manajemen yang perlu diperhatikan atau dilakukan dalam mengimplementasikan manajemen perubahan. Di sini ada dua hal pokok yang paling penting diantaranya. Next. Pertama, itu hal yang dapat dilakukan adalah menjelaskan visi dan misi perusahaan kepada seluruh karyawan. Oleh karena itu, kejelasan visi dan misi ini dalam suatu lembaga menjadi hal yang mutlak dalam hukum syariah. Seperti itu. Jadi, tahap pertama itu kita harus menjelaskan visi dan misi perusahaan kepada seluruh karyawannya. Seperti itu. Next. Nah, yang kedua itu hal yang dapat dilakukan adalah memberikan kebebasan karyawan untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapat mereka, baik itu meskipun kadang-kala pendapatnya ada yang miring, ada yang lurus, namun tetap berpendapat itu kita harus terima sebagai masukan. Mungkin nanti ada bermusyawarah untuk menentukan hasil yang baik, sehingga nanti dalam organisasi ataupun dalam perusahaan berpendapat itu dari sisi A dan B-nya itu kita harus terima, sehingga menjadi hasil yang baik dan memuaskan, seperti itu. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.